Puasa dalam pengertian umum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga menahan diri dari nafsu, dan seperti perbuatan buruk, kebohongan, atau tindakan yang bisa mengurangi nilai ibadah. Secara khusus, puasa yang paling dikenal dalam Islam adalah puasa Ramadan, yang merupakan rukun Islam keempat. Selain itu, ada pula puasa sunnah yang dapat dilakukan di luar bulan Ramadan, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Puasa dalam Islam dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti Islam, baligh, berakal sehat, tidak gila, terus suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa, maksudnya itu sehat, terus tidak sakit berat, tidak dalam perjalanan jauh, kemudian niat. Ada beberapa jenis puasa wajib, yakni yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam. Semua muslim yang baligh, berakal, dan sehat diwajibkan untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa Ramadan ini adalah wajib ain, wajib individual bagi setiap muslim yang mampu. Dalil puasa Ramadan yakni tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yakni, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam selama bulan Ramadan sebagai sarana untuk memperoleh ketakwaan. Yang kedua yakni puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa wajib dalam Islam yang dilakukan untuk menebus dosa atau pelanggaran syariah, seperti membatalkan puasa dengan sengaja atau melakukan tindakan yang membatalkan puasa seperti hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus ini, seseorang harus melakukan puasa kafarat sebagai bentuk penebusan dosa. Yang ketiga yakni puasa nazar. Puasa ini diwajibkan jika seseorang bernazar atau berjanji untuk berpuasa jika mendapatkan sesuatu. Misalnya ketika seseorang bernazar untuk berpuasa jika Allah mengabulkan doa atau permintaannya. Hukum puasa kafarat itu wajib dilakukan. Nah, dengan dalil yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, yakni jika seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk puasa nazar ini juga wajib dilakukan dengan mengambil dalil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 35. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai puasa wajib. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan merupakan puasa yang tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Meskipun tidak wajib, puasa sunnah memiliki banyak keutamaan dan pahala. Contoh puasa sunnah yang pertama yakni puasa Senin dan Kamis. Puasa ini dianjurkan untuk dilakukan pada hari Senin dan Kamis setiap minggu. Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari-hari tersebut dengan dalil dari hadis Rasulullah SAW, yakni aku berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena pada hari tersebut amal-amal perbuatan diangkat kepada Allah, dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yakni puasa Arafah. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa ini sangat dianjurkan karena dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW berpuasa pada hari tersebut dan menganjurkan umat Islam untuk melakukannya. Kemudian puasa Arafah. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari sebelum hari raya Idul Adha. Dari puasa Arafah ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW, yakni puasa pada hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yakni puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Hukum puasa Asyura ini juga sangat dianjurkan. Dari puasa Asyura ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, puasa Daud. Yang keempat itu puasa Daud. Puasa ini dilakukan dengan cara berpuasa setiap 2 hari sekali, yaitu 1 hari puasa dan 1 hari berbuka.
Dengan dalil yang diambil dari hadis Rasulullah SAW juga, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Dawud. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara puasa, baik yang wajib maupun sunnah, pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara puasa wajib. Puasa wajib yang paling umum adalah puasa Ramadan. Namun, ada juga puasa wajib lainnya seperti puasa kafarat dan puasa nazar yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan sebelumnya. Nah, tata cara puasa wajib umumnya serupa dengan penambahan niat yang berbeda sesuai jenis puasanya. Yang pertama yakni niat puasa. Untuk puasa Ramadan, niat dilakukan setiap malam sebelum fajar. Niat ini dilakukan dalam hati dan tidak harus diucapkan secara lisan. Niat ini menunjukkan bahwa seseorang berpuasa karena Allah, dan niat tersebut berlaku untuk seluruh bulan Ramadan. Untuk puasa wajib lainnya, misalnya kafarat atau nazar, niat juga dilakukan di malam hari, sesuai dengan jenis puasa yang dilaksanakan. Yang kedua yakni imsak, menahan diri. Puasa dimulai dengan waktu imsak, yaitu saat fajar terbit. Pada hari itu, seseorang harus sudah berhenti makan dan minum. Biasanya, waktu imsak ini sedikit sebelum azan subuh, sebagai tanda bahwa waktu puasa sudah dimulai. Kebalikan yakni menahan diri dari makanan, minuman, dan perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, selama berpuasa, seseorang harus menahan diri dari makan, minum, rokok, dan perbuatan intim dari fajar hingga maghrib. Saat itu, puasa juga harus dijaga dengan menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti berbicara buruk, menghubungi atau bohong. Dan yang keempat yakni berbuka puasa. Berbuka puasa dilakukan setelah matahari terbenam yang ditandai dengan adzan maghrib. Sebaiknya berbuka dengan makanan atau minuman yang ringan seperti kurma atau air, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu, boleh melaksanakan sholat maghrib sebelum melanjutkan makan malam. Dan yang terakhir yang kelima yakni sholat tarawih untuk puasa Ramadan. Jika puasa wajibnya adalah puasa Ramadan, setelah berbuka dan sholat maghrib, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih sebagai ibadah sunnah selama bulan Ramadan. Kemudian tata cara puasa sunnah. Puasa sunnah memiliki cara yang hampir sama dengan puasa wajib sebenarnya. Hanya saja niatnya disesuaikan dengan jenis puasa sunnah yang dilakukan. Kemudian fadilah puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu memiliki banyak keutamaan, yaitu yang pertama mendapatkan balasan langsung dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, semua amal perbuatan anak Adam itu bentuknya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mendapat balasan langsung dari Allah. Di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali berpuasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian masuk surga melalui pintu Rayyan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu itu. Tapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ya ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dari golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Muttafaqun alaih. Kemudian sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Muttafaqun alaih. Kemudian diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Kemudian mendapatkan dua kegembiraan. Nah, orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seorang muslim yang berpuasa tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Terus ada keberkahan di dalam makan sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Fadilah puasa sunnah.
itu juga memiliki banyak keutamaan. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, puasa sunnah ini membantu memperbaiki akhlak dan memperkuat rasa ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba dapat terhindar dari sisa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mendapatkan pahala tambahan. Puasa sunnah memberikan pahala tambahan di luar puasa wajib. Puasa Senin Kamis misalnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, amalan-amalan diangkat pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka jika amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian meningkatkan ketahanan spiritual. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah membantu memperkuat ketahanan iman seseorang dan mendidik jiwa untuk sabar. Jadi secara keseluruhan itu, baik puasa wajib maupun sunnah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Namun puasa Ramadan sebagai puasa wajib memiliki keutamaan yang lebih utama dan lebih banyak. Sekian dari penjelasan saya mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai ibadah haji dan umrah. Yang pertama, haji. Haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali dalam seumur hidup oleh muslim yang memiliki syarat. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji tanpa ada yang boleh ditinggalkan. Jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka haji tersebut dianggap tidak sah. Rukun haji terdiri dari ihram, yaitu memulai niat haji dan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian khusus yang tidak boleh dijahit dan terbuat dari kain putih bagi laki-laki dan pakaian yang sederhana bagi perempuan, serta melafalkan niat haji. Kemudian tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali secara berurutan. Sa'i, berjalan antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dari Safa dihitung 1 kali dan begitu pula sebaliknya. Kemudian wukuf di Arafah, yaitu berdiri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah antara waktu zuhur hingga maghrib sebagai inti dari ibadah haji. Kemudian mabit di Musdalifah, yaitu menginap semalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Setelah mabit di Musdalifah, kemudian melakukan lempar jumroh. Apa sih lempar jumroh itu? Ya, lempar jumroh itu melemparkan batu kecil ketika tiang jumroh yang terletak di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah. Tahallul, memotong sebagian rambut bagi pria atau memendekkan rambut bagi wanita setelah menyelesaikan lempar jumroh. Tawaf ifadah. Yang terakhir tawaf ifadah, yaitu melakukan tawaf lagi setelah kembali ke Makkah dari Mina. Lanjut tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu menyelesaikan administrasi seperti pendaftaran dan mendapatkan visa haji. Nah, itu sih jelas ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kondisi fisik dan finansial cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Dan harus memahami tata cara haji. Yang kedua adalah ihram. Kemudian tawaf qudum. Tawaf qudum ini tawaf kedatangan. Setelah tiba di Makkah, jemaah haji melakukan tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah haji ini berkumpul di padang Arafah untuk berdoa dan berzikir selama seharian hingga maghrib. Kemudian mabit di Musdalifah. Setelah wukuf, jemaah haji menginap di Musdalifah mengumpulkan batu untuk lempar jumroh. Melempar jumroh ini pada tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah. Jemaah melempar 3 jumroh di tiang Mina dengan 7 batu setiap hari. Kemudian tahallul. Setelah melempar jumroh, pria mencukur rambutnya, sementara wanita memendekkan rambut. Kemudian tawaf ifadah, yaitu tawaf ulang setelah menyelesaikan lempar jumroh dan tahallul. Mabit di Mina, yaitu menginap di Mina selama 3 hari dan melakukan lempar jumroh setiap hari. Yang terakhir yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Setelah semua rangkaian haji itu telah dilaksanakan, jamaah melaksanakan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Hukum haji. Haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik dari segi fisik, finansial, dan waktu. Namun haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Jika seseorang mampu dan tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa. Jika sudah melaksanakan haji, maka tidak ada kewajiban untuk mengulanginya kecuali jika haji yang pertama batal atau tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu umrah. Umrah adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Makkah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu. Umrah sering disebut sebagai haji kecil karena sebagian besar rukun ibadahnya mirip dengan ibadah haji, namun disingkat dan tidak terikat pada waktu tertentu. Umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, tidak seperti haji yang memiliki waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian
Kemudian mengenai rukun umroh, yaitu rukun umroh adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh jamaah umroh. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan, maka umroh tidak sah. Nah, rukun umroh itu apa saja? Yaitu yang pertama, ihram. Memulai niat untuk umroh dan mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 kain putih bagi pria dan pakaian biasa bagi wanita. Ihram dilakukan di miqat, yaitu tempat tertentu yang telah ditentukan dengan niat umrah. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Kemudian tata cara pelaksanaan umroh, yaitu sama seperti mirip dengan pelaksanaan ibadah haji. Yaitu yang pertama ya persiapan sebelum umroh, memastikan kondisi fisik, finansial, terus udah mendaftar atau memperoleh visa umroh, terus harus memahami tata cara ibadah umroh. Kemudian memulai ihram. Setelah berada di miqat, jamaah memulai umroh dan mengenakan pakaian ihram. Bagi wanita, pakaian ihram yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Dan yang kelima, tahallul. Dan yang terakhir, tawaf wada, tawaf pemisahan. Kemudian hukum umroh. Hukum umroh yaitu sunnah mu'abbadah, sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Meskipun tidak wajib seperti haji, melaksanakan umroh memiliki banyak keutamaan dan pahala jika seseorang mampu